Shalom sahabat motivasi Kristen, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan. Pada kesempatan ini, judul perenungan kita ialah hati yang jengkel. Pada 26 Desember 2006, kami sekeluarga anak dan istri pulang kampung untuk merayakan malam tahun baru bersama orang tua dan keluarga besar kami. Kami naik pesawat dari Bandara Juanda, Surabaya menuju ke Bandara Medan. Kami transit di Jakarta. Kami menunggu selama 2 jam lebih di Jakarta. Saat transit, itulah ada pegawai armada pesawat tersebut yang datang menjumpai kami. Di antara penumpang itu, kami pun dijumpai. Pegawai ini bernegosiasi dengan saya supaya saya bersedia menjual kursi anak saya. Ia beralasan bahwa penumpang yang mau berangkat ini adalah orang yang sakit, yang harus tiba-tiba ke Medan pada hari itu juga. Kalau saya berkenan menjual kursi anak saya, uang tiketnya akan dikembalikan 75% dari harga yang semula. Karena dibilang untuk orang sakit, saya pun menerima tawaran itu. Anak saya terpaksa saya pangku, karena satu kursi dengan saya. Anak saya masih berusia 5 tahun pada saat itu. Dalam hati kecil saya merasa beruntung, karena uang tiket anak saya dikembalikan 75%. Akan tetapi ketika mau berangkat, betapa kecewanya saya. Mengapa? Ternyata orang yang duduk sebelah saya adalah anak kecil yang masih berusia 4 tahun. Katanya orang sakit. Mengapa yang menempati tempat duduk itu si anak kecil? Saya merasa kecewa dan jengkel. Saya merasa kecil hati karena tempat duduk yang ditempati anak saya dapat dibeli oleh orang lain, karena ia membayar lebih mahal dari harga biasanya, walaupun sebenarnya saya untung secara materi. Saat itu saya tidak merasakan damai sejahtera sepanjang perjalanan, mulai dari Jakarta sampai di Medan. Ternyata belakangan saya ketahui bahwa penumpang lain juga dijumpai adalah penumpang yang mempunyai anak kecil dan duduk sendiri. Mungkin alasan yang sama ditawarkan kepada orang tersebut sehingga ia mau memberi atau menjual kursinya kepada orang lain. Dari kejadian ini terlihat bahwa penumpangnya melebihi kapasitas yang sebenarnya. Saya menilai bahwa pihak perusahaan penerbangan ingin mencari keuntungan lebih besar dengan melakukan cara seperti itu. Memang dari satu sisi, memberi atau menjual kursi adalah hak saya. Namun, hal yang membuat saya terkejut adalah alasan yang diberikan pihak perusahaan penerbangan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dengan kata lain, mereka berbohong. Dengan perasaan jengkel, saya menyesal karena telah menjual kursi anak saya itu. Sahabat seiman Kristen, apa refleksi yang boleh kita ambil dari cerita tadi? Terkadang manusia hanya memikirkan keuntungan sesaat. Akibatnya bisa mendatangkan hal yang kurang baik. Bagi saya kurang baik. Saya merasa tidak enak saat itu karena sepertinya memang kenyataan. Saya dapat dinilai dengan materi yang menguntungkan. Secara materi saya merasa untung, tetapi sepanjang perjalanan saya tidak merasakan damai sejahtera dan duduk dengan tidak nyaman. Saya menilai pihak penerbangan ini hanya memikirkan keuntungan perusahaan tanpa memikirkan akibatnya, karena melebihi kapasitas atau jumlah penumpang. Kenyamanan dan keselamatan penumpang akan sangat terganggu karena ingin mencari keuntungan sesaat. Ada orang melakukan berbagai cara. Saya menilai bahwa cara perusahaan penerbangan itu kurang begitu baik kepada saya dan juga seluruh penumpang dalam pesawat itu. Sahabat seiman Kristen, kita harus ingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat kedua yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.